Pendahuluan. 1. Latar belakang. Keterampilan merupakan kecakapan suatu tugas tertentu yang diperoleh dengan cara berlatih. Karena keterampilan tidak datang sendiri secara otomatis, melainkan secara sengaja diprogramkan melalui latihan yang terus-menerus. Jika dikaitkan dengan makna belajar, keterampilan belajar adalah keahlian yang didapatkan atau accurate skill oleh seorang individu melalui proses latihan yang kontinu dan mencakup aspek-aspek optimalisasi cara-cara belajar baik dalam domain kognitif, efektif maupun psikomotorik. Menjalani proses belajar merupakan bagian yang amat penting dalam belajar di sekolah. Melalui kegiatan belajar materi pokok yang harus dikuasai, siswa akan dibahas oleh guru bersama siswa, melatihkan berbagai macam keterampilan, mengerjakan berbagai tugas, sehingga siswa melakukan kegiatan belajar dalam rangka memahami dan menguasai materi pokok yang dimaksudkan. Surya mengungkapkan bahwa keterampilan merupakan kegiatan-kegiatan yang bersifat neuromuskular, yang artinya menuntut kesadaran tinggi. Dibandingkan dengan kebiasaan, keterampilan merupakan kegiatan yang lebih membutuhkan perhatian serta kemampuan intelektual, selalu berubah dan sangat disadari oleh individu. Dalam proses menjadi, di mana siswa memerlukan 4 pilar, yaitu pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan kemampuan untuk menyesuaikan diri dan bekerja sama. Dengan kata lain, keterampilan belajar merupakan suatu keahlian tertentu yang dimiliki oleh siswa. Jika keahlian tersebut dilatihkan terus-menerus, akan menjadi suatu kebiasaan yang baik bagi siswa dalam belajar. Yang kedua, rumusan masalah, yaitu bagaimana cara meningkatkan keterampilan belajar siswa. Yang ketiga, tujuan, yaitu untuk mengetahui bagaimana cara meningkatkan keterampilan belajar siswa. Ya baik, saya Kenny Kairandi ingin melanjutkan pembahasan dari sebelumnya. Bab 2. A. Alternatif metode yang sudah ada. Keterampilan merupakan suatu keahlian yang dimiliki seseorang setelah mengikuti pelatihan atau training. Setiap individu memiliki keterampilan-keterampilan yang menjadi ciri khas tersendiri baginya. Ada berbagai macam keterampilan yang dimiliki seseorang, salah satunya adalah keterampilan belajar. Belajar, menurut beberapa ahli, dapat disimpulkan semua aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif sebagai suatu proses adaptasi yang dilakukan dengan sengaja dan berlangsung secara progresif. Dengan adanya keterampilan belajar, diharapkan seseorang dapat mengenali dan memahami potensi belajar yang ada pada dirinya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa keterampilan belajar adalah suatu sistem, metode, dan teknik yang baik dikuasai oleh siswa tentang materi pengetahuan atau materi belajar yang disampaikan oleh guru secara tangkas, efektif, dan efisien. Yang tentunya keterampilan belajar tersebut harus dilatihkan sehingga siswa menjadi terampil dalam menjalani pembelajaran di sekolah. Dan biasanya, setiap orang memiliki keterampilan belajar tersendiri, namun pada dasarnya kebanyakan atau sebagian besar keterampilan diperoleh dari: yang pertama, mengumpulkan informasi dan gagasan baru melalui mendengar dan membaca. Yang kedua, mencari informasi yang diperoleh melalui membuat catatan, outline, dan kesimpulan. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman melalui sintesis dan membuat hubungan dengan informasi sebelumnya yang telah diperoleh. Yang keempat, mengorganisasi informasi yang diperoleh dengan membuat outline, bagan, dan ikhtisar. Yang kelima, mengingat melalui organisasi memori dan menyampaikan kembali. Yang keenam, menggunakan informasi dan ide-ide baru melalui laporan dan tes. Baik, saya Frans Wineninggolan. Saya akan menjelaskan bagian selanjutnya, yaitu tentang ide baru atau ide kreatif. Yang pertama ada bagian keterampilan mengatur waktu, yaitu kelompokkan waktu sehari-hari untuk keperluan tidur, belajar, dan seterusnya. Kemudian, buatlah jadwal untuk bermacam-macam pelajaran, yang urutannya seharusnya dipelajari setiap hari. Kemudian, berhematlah dengan waktu. Belajarlah dengan penuh konsentrasi dalam batas waktu yang telah ditentukan.
Kemudian bagian kedua ada keterampilan mengikuti pelajaran, yaitu ada sikap positif terhadap belajar, mengikuti kegiatan belajar, memilih tempat duduk yang nyaman, mencatat materi pelajaran, bertanya pada materi yang kurang dimengerti, dan mengemukakan pendapat dan merespon. Lalu bagian yang ketiga, keterampilan mengerjakan tugas. Harus berniat dalam hati dan bersemangat apapun tugas yang diberikan oleh guru, dan tidak menundanya karena tugas merupakan jalan menuju keberhasilan. Dengan selalu menyelesaikan tugas, siswa lebih mudah memahami apa yang telah dipelajari. Kemudian ada bagian yang keempat, yaitu keterampilan persiapan mengikuti ujian. Yaitu yang pertama ada pelajar akan berhasil dalam belajar apabila mengulangi pelajarannya beberapa kali selama satu periode. Yang kedua ada mengulang secara teratur dengan menyediakan waktu 1 jam pelajaran setiap minggu, dan mengulang pokok-pokok yang penting dari setiap pelajaran. Kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa keterampilan belajar adalah suatu sistem, metode, dan teknik yang baik dikuasai oleh siswa, entah materi pengetahuan atau materi belajar yang disampaikan oleh guru secara tangkas, efektif, dan efisien, yang tentunya keterampilan belajar tersebut harus dilatihkan sehingga siswa menjadi terampil dalam menjalani pembelajaran di sekolah. Keterampilan merupakan kecakapan melakukan suatu tugas tertentu yang diperoleh dengan cara berlatih terus-menerus, karena keterampilan tidak datang sendiri secara otomatis, melainkan secara sengaja diprogramkan melalui latihan terus-menerus.